semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Keluarin isinya cepat. Udah, keluarin. Lihat Mas ya. Keluarin. Kamu jangan ini. Keluarin cepat. Bandar narkoba di Lampung Tengah ditangkap di jalanan desa. Apa itu? Apa? Ini apa? Punya siapa? Harga cabai merah di Pasar Bandar Lampung anjlok jadi harga yang paling rendah di tahun ini. Receh, kertas. Seorang istri tukang beca di Tulang Bawang menabung uang koin selama 10 tahun untuk biaya umroh. Apa, Bud? Mal Pelayanan Publik atau MPP diklaim jadi salah satu inovasi perbaikan pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Melalui Mal Pelayanan Publik, banyak birokrasi yang dipangkas serta mencegah pungutan liar atau pungli. Hal ini dikatakan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dadan Suparjo Suharmawijaya, saat melakukan sidak di Mal Pelayanan Publik di Kota Bumi, Lampung Utara, Rabu pagi. Meski sudah terbilang baik, namun Pemda Lampung Utara diminta menambah fasilitas umum, diantaranya adalah kursi di ruang tunggu. Tentu kita berharap apa yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten ini tambah mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat, gitu ya, sehingga masyarakat dari seluruh penjuru ya di Kabupaten Lampung Utara ini dimudahkan dan juga terbantu dalam proses layanannya ya. Sebagian memang di sini banyak layanan-layanan yang sifatnya konsultasi, yang sifatnya pendampingan gitu ya. Tetapi juga langsung juga ada yang kalau memang mau ngurus ya bisa diselesaikan. Saya kira ini langkah yang bagus ya dari pemerintah kabupaten untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat. Mall pelayanan publik ini sudah milik Pemda pasca dihibahkan oleh PT Ramayana ke Pemda. Nah, karena ini sudah jadi asetnya Pemda, maka fasilitas sarana dan prasarananya akan kita lengkapi, sarana dan prasarananya akan kita rehab. Mungkin teman-teman lihat lantainya ini akan kita rehab di bulan-bulan ini juga, diakui di perubahan. Kita berharap nanti di awal tahun, bulan Januari ini, pelayanan akan lebih maksimal, mungkin tenan-tenan juga bertambah, fasilitasnya bertambah, apalagi kita baru saja diresmikan sebagai mall pelayanan publik digital. Sudah barang tentu nanti fasilitasnya akan kita lengkapi untuk mendukung kedigitalisasian itu. Di Mal Pelayanan ini terdapat berbagai pelayanan yang terintegrasi, mulai dari pembuatan KTP dan dokumen kependudukan lainnya, pengurusan pajak kendaraan dan bangunan, hingga pengurusan perizinan usaha. Tujuan pendirian MPP untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tahapan kampanye pilkada mulai memasuki persiapan debat kandidat pasangan calon. Di antaranya yang sedang disiapkan KPU Bandar Lampung yang rencananya kegiatan debat kandidat akan digelar pada akhir bulan ini dan kedua bulan depan. Ketua KPU Bandar Lampung, Dedi Triyadi pada Rabu siang mengatakan kegiatan debat kandidat pada pilkada kali ini akan digelar sebanyak 2 kali. Jumlah tersebut berkurang separuhnya dibanding kegiatan debat kandidat pada pilkada sebelumnya yang bisa 4 hingga 5 kali.
Alasannya karena keterbatasan waktu sebab di tahun ini pemilu digelar 2 kali, yakni pada Februari lalu pemilihan presiden dan legislatif dan kini pilkada serentak. Baik, silakan. Pada pelaksanaan 2 kali debat kandidat nantinya akan menghadirkan langsung masing-masing pasangan calon. Kita mengadakan hanya 2 kali debat. 2 kali saja ya. Yaitu 1 kali di bulan Oktober, Ya. 1 kali di bulan November. Akan tidak memungkinkan kalau kita paksakan 3 kali debat. Ya. Tapi debatnya tidak kita pilih mana wakil maupun wali kota. Jadi kita tetap hadirkan 2 pasangan. Debat kandidat kampanye jadi ajang kampanye yang difasilitasi KPU kepada para pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat. Pada debat kandidat mendatang, KPU menentukan 6 tema yang akan dibahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga pembangunan daerah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Birokrasi penjatuhan sanksi bagi ASN yang tidak netral pada pilkada kini tidak bertele-tele alias bisa dilakukan secara cepat. Hal ini setelah terbitnya Surat Edaran Kemenpan RB nomor 4 tahun 2024 tentang pengalihan penanganan pelanggaran netralitas ASN ke Badan Kepegawaian Negara atau BK. Hal ini jadi peringatan keras bagi ASN supaya tidak main-main dengan masalah netralitas pada pilkada. Pada aturan baru tersebut, Badan Kepegawaian Negara bisa langsung menjatuhkan sanksi kepada ASN atas hanya dengan dasar surat rekomendasi hasil penyidikan Bawaslu. Surat pemberian sanksi dari BKN kemudian dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemda untuk dijalankan tanpa ada peluang untuk dibela. BKPSDM ini hanya menindaklanjuti hasil dari Bawaslu terkait karena dia adalah ASN, status kepegawaiannya tentu itulah yang kita proses. Jadi BKPSDM ini hanya terkait sanksi yang sudah hasil dari tim pengawasan itu membuahkan sanksi, itulah yang kita tindak. Jadi sanksi yang diberikan oleh ASN yang terlibat secara praktis di dalam terlibat maksudnya pelanggaran netralitas ASN, kita hanya memproses di sanksi kepegawaiannya saja. Sekarang ini di BKN, kemudian ditembuskan ke Kemenpan RB, gitu ya, begitu, dan tembuskan juga ke pemerintah daerah tembusannya. Gitu. Tapi ke BKN ini, penggantinya ke ASN itu kita sampaikan ke BKN. Semua di daerah, maksudnya ke BKN semua. Nanti BKN akan memutuskan sanksinya seperti apa. Kita kan hanya meneruskan. Kalau ASN itu kita sifatnya hanya meneruskan. Kecuali yang pidana ya. Kalau pidana memang ditangani di sektor tertentu. Tapi kalau dia tentang netralitas ASN, kita teruskan ke BKN. Seperti diketahui, masalah netralitas ASN pada pilkada selama ini sering diabaikan dan terjadi secara masif. Namun banyak pelakunya yang lolos dari jeratan hukum karena birokrasi penjatuhan sanksinya bertele-tele dan berpotensi kasusnya hilang di tengah jalan akibat harus melibatkan banyak lembaga, mulai dari BKD, Inspektorat, Kepala Daerah, Kemenpan RB, dan BKN. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.